Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjutkan untuk sesi perkuliahan yang berikutnya ya. Tadi kita sudah membahas mengenai filtering gitu ya dari sisi konsep dan teori. Ada tiga, ada dua jenis filter ya. Ada yang filter linear dan filter non-linear gitu ya. Nah, kemudian kita akan lanjut di sini. Kita akan coba implementasikan pada Python ya. Pada hal ini kita menggunakan Google Colab. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Bapak Ibu juga nanti bisa menyiapkan sendiri ya sesuai dengan apa yang atau kebutuhan Bapak Ibu semua atau yang diinginkan gitu ya. Nah, seperti biasa ya, kita upload dulu gambar yang kita miliki gitu ya. Oke, di sini kita punya gambar apa ya kira-kira. Oke. Nah, misalnya di sini kita punya gambar yang ada noise ya, di sini ada noise-nya. Nah, kemudian berarti di sini saya perlu mengganti ya, kita sesuaikan dengan nama dan ekstensi dari gambar yang akan kita proses. Nah, tentunya di sini seperti biasa ini adalah proses untuk membaca image. Di sini ya kita baca image-nya apa, kemudian kita di sini mengubah dari RGB ke HSV ya. Kenapa? Karena proses filtering itu akan lebih optimal menggunakan color HSV gitu ya. Kemudian di sini kita menyiapkan figure size ya. Figure size itu adalah ukuran kernelnya ya. Kita siapkan ukuran kernel 3x3 di sini ya. Kemudian di sini ada CV2 blur, itu adalah fungsi Python untuk memanggil fungsi min filter gitu ya. Min filter menggunakan CV2 blur ya. Kemudian setelah kita lakukan proses filtering, kita dapatkan image yang baru ya dengan nama new image ya. Kemudian setelah itu kita akan plot ya, kita akan plot di sini ya ada ini gambar originalnya dan di sini ada hasil dari min filternya seperti apa gitu ya. Kita jalankan. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu sudah terlihat bahwa untuk gambar originalnya terlalu banyak noise-nya ya, artinya noise-nya sangat mendominasi. Nah, setelah kita lakukan proses filtering ya, noise-nya menjadi sedikit atau berkurang, tapi di sini impact yang lain adalah gambar menjadi sedikit blur gitu ya. Nah, kemudian oke ini untuk yang grayscale gitu ya. Nah, lalu di sini kita juga coba untuk menerapkan yang Gaussian blur ya. Kita bandingkan nanti hasil dari min filter dengan Gaussian blur seperti apa gitu ya. Nah, di sini hasil dari Gaussian blur kalau kita lihat sekilas dia lebih bagus hasilnya dibanding yang min filter gitu ya. Nah, oke, sama ya kalau di sini kita menggunakan ukuran figure size-nya 3x3 ya. Nah, semakin besar nilai kernel, maka yang kita hasilkan noise semakin hilang, tapi blurnya akan semakin terlihat gitu ya. Kalau kita coba di sini figure size ya, kita ubah menjadi 7 misalnya atau 9 gitu ya. Maka kalau kita jalankan, nah noise-nya semakin hilang, tapi gambarnya juga semakin blur gitu nggih. Oke. Nah, kemudian ini untuk yang median filter ya. Untuk yang median filter kita juga bisa menjalankan ya di sini juga CV2 median blur gitu ya. Oke ya, ini untuk yang median ya. Kalau kita lihat hasil dari median itu cukup lebih baik ya dibanding dengan hasil-hasil yang lain gitu ya. Nah, di sini blurnya benar-benar bisa hilang ya atau bersih halus gitu ya. Jadi teman-teman nanti juga atau Bapak Ibu bisa mencoba beberapa jenis filter ya. Nah, ini untuk shortcutnya juga nanti sudah saya sampaikan atau saya lampirkan di muka gitu nggih. Nah, berikutnya gitu ya. Berikutnya kita akan coba oke, yang ini. Oke ya, mungkin ini dulu nanti untuk yang filtering mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba dulu gitu ya. Berikutnya nanti untuk preprocessing secara overall secara semuanya nanti ini coba saya perlihatkan ya di sini.
Oke, yang tadi kita sudah selesai dengan filter ya. Berikutnya ini sebagai penutup dari semua materi tentang filtering gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan semua tahapan ya. Jadi kalau kita punya satu gambar, kita mau lakukan proses resize, kemudian kita ambil warna hijaunya, kemudian setelah itu kita akan apa namanya? Lakukan filtering gitu ya, kemudian kita lakukan kelahi, itu seperti apa tahapannya ya. Kalau kita gabungkan sekali proses bagaimana. Dan yang kedua itu ya, yang selama ini kita pelajari itulah kita hanya melakukan proses filtering atau proses preprocessing terhadap satu gambar. Nah, sedangkan pada real case-nya nanti pada implementasi secara aslinya atau secara nyata, gambar yang akan kita proses itu tidak hanya satu, dua, dan sebagainya ya, tapi banyak ya. Bisa jadi 1.000, bisa jadi 5.000 dan sebagainya. Tentunya itu bagaimana kita memprosesnya. Nah, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan di sini, Bapak Ibu harus menyiapkan dataset terlebih dahulu gitu ya. Nah, em, baik, misalnya gitu ya. Misalnya nih apa namanya? Kita akan mengklasifikasikan ini adalah mobil, ini adalah bis gitu ya. Maka di situ saya harus menyiapkan dataset mobil dan bis. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Colab, maka Bapak Ibu bisa menyimpan gambar atau dataset Bapak Ibu itu di Google Drive ya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Jupyter Notebook itu bisa disimpan di lokal komputer atau laptop Bapak Ibu semuanya ya. Di sini saya sudah menyiapkan gambar ya. Gambar dataset itu untuk yang mobil. Sebentar, saya buka dulu Drive. Oke. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Saya punya dataset ini ya. Ada di My Drive, mobil, bus, dan new ya. Prosesnya cukup sederhana. Di sini otomatis kalau Bapak Ibu ingin menyambungkan antara Google Colab dengan Google Drive, maka kita perlu, oke apa ini? Ya, ini kita terminate dulu ya. Oke, ya kita jalankan. Nah, kita perlu mengkoneksikan antara Google Drive dengan Google Colab ya, biar dia bisa berkomunikasi dengan kita cara Mon ya. Di sini akan membuka pop-up, kita akan memilih apa namanya akun Google yang kita. Kalau ini drive-nya saya simpan di akun ini, maka harus sama ya yang kita konekkan yang Google Drive yang sama gitu ya. Nah, kemudian setelah itu gitu ya. Oke. Setelah termounting ya, berhasil termount, maka kita akses path-nya ya. Path-nya itu ada di content drive, my drive, mobil bus, new ya. Sama ya. Di konten tadi di my drive, mobil bus, new ya. Berarti yang akan kita proses adalah dua folder ini, ada folder bus dan folder mobil. Jadi nanti Bapak Ibu harus menyiapkan misalnya mau mengklasifikasikan antara buah jeruk dan buah mangga ya. Berarti harus bikin dua folder jeruk dan mangga ya. Kalau pada contoh atau konteks kali ini, saya membuat dua folder bis dan mobil ya. Jadi untuk yang bis ini isinya adalah semua gambar-gambar tentang mobil, baik dari sisi ukuran, dari sisi warna, dari sisi bentuk, jenis, dan posisi gitu ya. Kemudian ada satu lagi folder mobil, itu isinya juga semua semua mobil gitu ya. Nah, berikutnya setelah itu, setelah kita list directory gitu ya, di sini sudah selesai. Berikutnya akan kita looping ya. Berarti kita menyiapkan dulu script untuk preprocessing di sini gitu, oke. Jadi yang akan kita looping di situ adalah folder new tadi yang isinya ada dua jenis folder, folder bis dan folder mobil. Berarti kita akan melooping satu persatu ya. Ketika kita melooping yang pertama adalah kita melooping bis dulu ya. Ketika dalam bis kita akan buka filenya, misalnya di situ ada 1.000 bis, maka kita akan looping yang kedua adalah 1.000 bis ini satu persatu untuk kita proses, misalnya kita resize, kita filtering, kita kelahikan, kemudian kita ambil warna apa dan sebagainya gitu ya. Itu kita lakukan proses looping. Nah, codingnya ada di sini ya. Di sini nanti Bapak Ibu juga bisa ambil di sini contoh.
Misalnya di sini for i in dirs ya, for pig in globe bla bla bla. Ini adalah proses membaca gambar. Kemudian di sini ada validasi. Jika gambar yang dibaca itu tidak ada informasinya, artinya mungkin format gambarnya salah ya. Ada format selain yang diperbolehkan, selain JPG, selain PNG dan sebagainya, maka kita continue. Tidak perlu melakukan proses di bawahnya. Kita langsung next ke perulangan berikutnya gitu ya. Tapi kalau informasinya valid gambarnya, maka kita lakukan di sini. Nah, yang saya contohkan di sini, saya melakukan proses resize ya. Resize dengan ukuran gambarnya saya force menjadi 224 kali 224 pixel. Nah, kemudian di sini saya ambil channel warna hijaunya ya. Jadi artinya dari ketiga channel itu saya mau ambil warna hijau, tuh ya. Kemudian setelah saya ambil warna hijau, di sini saya lakukan proses kelahi ya. Kemarin kelahi yang kita pelajari bersama-sama gitu ya, untuk menajamkan atau mengenhance kualitas citra ya. Nah, setelah selesai kelahi di sini, nah saya tambahkan filter Gaussian di sini ya. Nah, di sini. Jadi dengan ukuran 3 kali 3, kemudian di sini saya terapkan filter Gaussian. Setelah itu, setelah selesai, saya tidak mau menambah filtering atau mau menambah preprocessing yang lain lagi gitu ya. Maka di sini saya masukkan gambar itu ke numpy array ya. Nah, kemudian di sini kita append ya, kita append artinya kita masukkan gambarnya tadi ke dalam array X ya namanya. Kemudian yang labelnya ini ke array Y. Jadi array X itu akan menampung semua gambar dalam bentuk fungsi matematis matrik yang sudah kita filtering, kita kelahikan, kita ambil warna hijaunya, kita resize dan sebagainya tadi gitu ya. Untuk yang variabel Y dia akan menampung labelnya. Nah, kalau kita tadi looping bis, maka labelnya adalah bis semua ya. Jadi yang semua gambar bis dia akan diberikan label bis gitu ya. Nah, setelah itu selesai kita proses dan kita tampilkan di sini gitu ya. Kalau kita jalankan ya di sini coba. Nah, ini udah jalan ya sampai sini. Oke, memang agak lama. Kita tunggu. Oke. Biasanya di sini tergantung koneksi internet atau juga ya ini udah muncul ya. Di sini fail to read image untuk yang mobil ya. Jadi mobilnya ternyata ini looping yang pertama kita melooping mobil dulu tapi ada yang fail mobilnya ya. Di sini ternyata di informasinya di namanya 255.aviv. Ternyata ada mobil dengan namanya itu. Apakah kita benar? Kita cek ya. 255. Oke, benar ya di sini. Jadi ada satu mobil dengan format yang berbeda ya, dengan ekstensinya Aviv ya. Itu kalau dia tidak valid maka dia tidak akan diproses ya. Jadi yang di sini kita sudah dapatkan informasi jumlah mobil dan jumlah bis masing-masing yang berhasil kita pre-processing ya dari awal diambil warna hijau, di resize, di filtering, di clahe tadi ya. Itu ada 279 data ya masing-masing ya. Kita butuh waktu sekian detik ya, tidak sampai 1 menit ternyata cepat ya. Nah, setelah proses pre-processing, kalau kita ingin menampilkan gambarnya gitu ya, di sini ya kita jalankan ini ya, kita jalankan hasilnya seperti apa. Oke, nah ini ya, ini sudah berhasil tadi kita ambil warna hijau dan kita kelahi dan kita filtering ya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak mau warna hijau ya. Nah, berarti di sini kita tidak perlu melakukan ini ya. Ini kita komen dan kita juga tidak mau melakukan kelahi ya. Jadi kita hanya mereses dan melakukan proses filter saja gitu ya. Berarti ini kita komen ya. Yang di sini kita masukkan yang IR. Nah, lalu kita proses lagi ya. Bedanya seperti apa nanti kita lihat. Oke.
Oke, sudah selesai. Kemudian kita mau tampilkan, kita jalankan ini lagi ya. Seharusnya nanti sudah tidak hijau dan coba kita lihat ya. Oke, kita jalankan lagi. Oke ya, ini sudah selesai dan warna yang kita ambil adalah warna-warna yang RGB yang aslinya di sini ya. Dan dia sudah tidak hijau dan ini dia tidak melalui proses kelahi. Begitu nggih. Jadi begitu Bapak Ibu terkait eh, proses pre-processing yang kita gabungkan jadi satu ya. Kemarin kita pelajari semua, Bapak Ibu bisa gabungkan satu persatu nanti ya. Mau di filter, mau di warna saja, kemudian atau juga mau di clay dan sebagainya. Nanti coba Bapak Ibu lakukan simulasi itu, kemudian silakan Bapak Ibu buat laporan ya, nanti untuk dikumpulkan di Moka sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti perkuliahan hari ini, gitu nggih. Untuk detail tugas laporannya nanti akan saya infokan di Moka gitu ya, di pertemuan ke berapa berarti ke-6 ya. Nanti silakan Bapak Ibu cek, itu silakan nanti bisa kemudian dikerjakan. Saya beri waktu untuk mengumpulkan agar tidak lupa ya. Itu nanti maksimal hari Kamis ya, hari Kamis minggu depan sudah dikumpulkan. Gitu nggih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.